Puji Tuhan, malam hari ini kita semua hadir di tempat ini. Bapak Ibu, boleh kita mau bangkit berdiri kita sama-sama. Kasih tepuk tangan dan kirnya kita mau sama-sama katakan kalau Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Luar biasa Tuhan kita. Karena bukan satu kebetulan kita ada di sini, tapi semua karena anugerah. Luar biasa. Ya Bapak Ibu, saat ini kita mau sama-sama menyatukan hati kita, roh kita sama-sama di tempat ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian, kita mau sama-sama bergerak. Karena Tuhan senang dengan pujian sembahan kita. Mari sama-sama kita bergerak untuk Tuhan. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita bergerak untuk Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Saat ini kita mau menyatu. Roh kita sudah menyatu dengan adanya Tuhan hadir di tempat ini. Kita mau sama-sama membuka persekutuan doa kita. Kita sama-sama teduh di hadapan Tuhan. Kita satukan hati. Kita buka tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus.
Sungguh kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, kalau kami ada di tempat ini. Kami percaya Bapa, semua adalah kasih, anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami di tempat ini. Bapa, Engkau sudah memilih kami untuk ada di tempat ini Bapa. Biarlah malam hari ini kami mau datang lebih lagi ke hadapan-Mu Bapa, membawa hati kami, membawa kerinduan kami akan Engkau. Biarlah Bapa, Roh Kudus-Mu bekerja atas kami. Kami yang rindu akan Engkau. Biar malam hari ini kami dapat belajar banyak akan Engkau, akan roh pengenalan akan. Biar malam hari ini Roh Kudus-Mu yang bercurah di tempat ini. Bapa, sertailah persekutuan doa dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Jangan ada puasa lain di tempat ini. Biar hanya kuasa-Mu saja bekerja di tempat ini Bapa. Ada yang menaikkan pujian, sembahan kami. Kami rindu untuk menyenangkan hati Bapa. Kami mau datang lebih lagi ke hadapan Bapa, karena Engkau telah menyertai kami. Penyertaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Engkau ada yang akan menjadi penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hai puji hidupku, terutama
Kami ada Tuhan, karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang selalu hadir, karena kasih-Mu Tuhan. Engkau yang memenuhi hidup kami. Lebih lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir penuhi hati kami. Ini ungkapan syukur kami. Kami mau datang lebih lagi. Terutama
baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kau Allah perlindungan kami Tuhan. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau saja Tuhan yang hidup. Kami mau Tuhan hidup di dalam Engkau. Engkau hidup di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih. Biar kuasa bekerja lebih lagi. Biar kami lebih lagi dekat dengan Engkau. Biar kami lebih lagi mengenal Engkau. Allah yang hidup. Allah yang berkasih. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, segala syukur kami naikkan ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saat ini Roh Allah bekerja di tempat ini.
Roh Kudus tercurah di tempat ini bagi semua yang hadir. Saat ini Tuhan, kami mau datang lebih lagi Tuhan. Engkau adalah Allah kami Tuhan. Engkau adalah Allah Roh Kudus. Engkau yang akan selalu menyertai kami Tuhan. Bapa, Engkau adalah Allah kami. Kami percaya saat ini Roh-Mu terus hidup di dalam kami Tuhan. Kau yang terus memenuhi kami Tuhan Yesus. Kami mau membuka hati kami lebih lagi Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir saat ini. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang rindu akan Engkau. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami. Biarlah kuasa-Mu ada di tempat ini. Kau ambil alih
Bapakku sudah merancangkan rancangan-rancangan yang baik. Terima kasih. Bapak, kami bersyukur Bapak untuk kasih, untuk rahmat yang Kau berikan. Kami percaya Tuhan, Kau rahmat mengalir, kasih-Mu memenuhi hati kami. Kau yang akan selalu menyertai kami, Kau yang tidak akan pernah meninggalkan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar Kau akan berbicara banyak untuk kami anak-anak di depannya. Kami mau menyiapkan hati kami. Kami rindu mendengar Kau berbicara banyak. Terima kasih Bapak, karena Kau sudah mengirimkan anak-Mu Sis Astri ada di tempat ini. Kau akan berbicara banyak Bapak lewat Sis Astri. Biarlah saat ini Bapak, Kau ambil alih Sis Astri, sehingga apa yang keluar dari mulutnya Bapak, biarlah semua adalah perkataan-perkataan yang berasal daripada-Mu Bapak, dan biarlah setiap firman yang akan ditabur di depan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berbicaralah Bapak, ini kami anak-anak siap mendengar, karena segala hormat, segala syukur kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kalau baik itu ada kepanjangannya loh. Bahagia Kristus. Betul. Bahagia ikut Yesus? Oh nggak yakin? Bahagia ya? Bahagia. Bahagia ya ikut Yesus ya? Amin. Amin. Oke, malam hari ini kita mau belajar tentang PowerPoint saya belum. Nah, ini dia. Kita mau belajar tentang apa Bapak Ibu? Karunia pengenalan akan Allah dan kesalehan. Karunia pengenalan akan Allah dan kesalehan. Semua ini adalah karunia dari Allah Roh. Sebelum saya tanya, Roh Kudus itu Allah bukan? Allah bukan? Allah. Di Alkitab ada nggak bukti di Allah? Ada. Di mana Ibu? Dalam hati kita. Di Alkitab ada nggak kalau Roh Kudus itu Allah? Karena kadang-kadang orang cuma menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus nggak masuk dalam hitungan. Betul nggak? Roh Kudus itu sering jadi pribadi yang terlupakan. Padahal dia adalah Allah. Yang membuktikan dia Allah adalah kitab Kejadian bab 1. Roh Allah melayang di atas
Betul? Ini merujuk kepada Allah Bapa, Putra, dan jadi kalau ada orang yang bertanya apakah Roh Kudus itu Allah? Ya. Ini baru sekecil bukti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Dan kita membutuhkan Roh Kudus. Gereja Katolik mengatakan Roh Kudus adalah dayanya gereja. Betul kan? Ada orang katekis di sini? Roh Kudus itu adalah dayanya gereja yang menghidupkan gereja. Hari ini kita belajar tentang Sabta Karunia. Saya mau tanya dulu ya. Sabta Karunia, Bapak Ibu, Sabta Karunia berarti ada berapa karunia? 7 gitu ya. Bapak Ibu minggu pertama belajar tentang karunia apa? Kebijaksanaan dan pengertian. Kebijaksanaan dan minggu kedua belajar tentang nasihat dan kita cek jawabannya. Nasihat. Yang berikutnya malam ini kita bicara tentang pengenalan akan Allah atau dikenal juga dengan pengetahuan. Kemudian kita akan belajar tentang kesadaran. Kita lihat ya. Kemudian nanti minggu depan Bapak Ibu belajar tentang dan pencurahan Roh Kudus. Jadi minggu depan datangnya Bapak Ibu ya. Oke, ini semua sumbernya dari KGK 183. Jadi ini ada dasarnya. Kalau ditarik lagi gitu ya, itu dari kitab Perjanjian Lama. Sekarang mari kita lihat. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kehidupan moral. KGK 1830 bilang begini, kehidupan moral orang-orang Kristen ditopang oleh karunia Roh Kudus. Ini salah satu bukti bahwa Roh Kudus adalah dayanya gereja. Hidup kita ditopang oleh Roh Kudus. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, kita ikut tentang karunia Roh Kudus dari awal sampai nanti akhir. Saya mau tanya, kenapa kita butuh Roh Kudus? Kenapa saya dan Bapak Ibu butuh Roh Kudus? Halo? Penolong, apalagi kenapa kita butuh Roh Kudus? Pencurahan Roh Kudus nanti itu Bapak Ibu minta Roh Kudus. Lalu Bapak Ibu minta terus kalau udah dapat fungsinya buat apa? Menuntun kita, ada lagi? Menolong, menuntun, ada lagi? Membimbing, ada lagi? Menguatkan kita. Saya kasih alasan. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 4 bilang gini, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Roh Kudus itu penting. Sebelum dia naik ke surga, sebelum dia balik sama Bapa, dia bilang sama muridnya, kamu tinggal di sini, gak boleh
si Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan saya dan Bapak Ibu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Amin. Kita lihat fungsinya sebagai penolong. Bapak Ibu, kita ada di dunia ini. Saya harus kasih tahu tentang ini dulu sebelum saya bicara tentang roh. Kita ada di dalam dunia. Kalau Tuhan tahu kita bisa hidup di dunia ini dengan kekuatan kita, Dia perlu kasih penolongan? Gak perlu. Dia tahu kita gak bisa ngadapin dunia, makanya Dia kasih penolong. Kenapa? Karena lawanmu si iblis berjalan-jalan siapa Pak? Ya. Makanya Dia kasih penolong. Dia kasih. Penting kan? Kemudian Roh Kudus yang akan nanti mengajar segala sesuatu yang Tuhan Yesus katakan. Apa yang Tuhan Yesus katakan adanya di mana? Alkitab. Untuk mengerti tentang Alkitab, kita tidak bisa pakai ini, kita sendiri. Butuh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk bisa kasih tahu banyak hal. Contoh, ketika Petrus berkhotbah, dia bisa berkhotbah begitu hebat, mengambil dari perjanjian lama dari Taurat itu karena kuasa. Jadi mulai malam hari ini, jangan kesampingkan Roh Kudus. Jangan kesampingkan Roh Kudus. Dia Allah yang sangat-sangat penting. Dan tugas Roh Kudus juga menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan dosa. Contoh. Ketika saya habis melakukan dosa, aduh Tuhan, rasanya kan gak enak ya. Tuhan, aduh, aku habis melakukan dosa. Aku minta ampun. Atau tiba-tiba ada yang bilang, kamu jangan ngelakuin itu, loh, itu dosa. Kamu buruan minta ampun sama Tuhan. Itu kerjaan siapa? Karena dia fungsinya apa? Menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan saya dan Bapak Ibu akan dosa. Amin. Kita baca sama-sama ini, ya. 3, 2, 1. Dan bertindak seperti Kristus demi kepentingan kerajaan Allah. Amin. Kenapa saya harus masukkan ini? Karena banyak orang Katolik, terlebih orang karismatik, ketika dia dapat karunia Roh Kudus, selalu mengatakan, oh itu saya, oh saya hebat. Oleh karena saya, orang itu bertobat. Oleh karena saya mendoakan dia, orang itu sembuh. Jadi kalau ada doa penyembuhan, saya harus ikut ke sana karena doa saya hancur. Begitu? Itu orang karismatik. Saya orang karismatik. Saya harus ngomong jujur. Ketika Allah memberikan karunia kepada kamu, bukan untuk kesombongan, enggak. Karena ada kepentingan Allah di sana. Untuk apa? Untuk membawa banyak jiwa kenal Allah. Karena ada kepentingan di sana untuk apa? Untuk membawa banyak orang bertobat kepada Allah. Jadi kalau Roh Kudus dicurahkan kepadamu, kalau kamu diberikan karunia, berarti Tuhan sedang percaya sama kamu untuk menjadi saksinya, untuk membawa banyak orang datang kepadanya. Jadi karunia Roh Kudus, kalau Bapak Ibu terima nanti pada saat pencurahan, bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk gaya-gayaannya kita. Enggak ya? Amin. Dan kalau seandainya ibu ini mendapatkan karunia penyembuhan, ibu ini tidak mendapatkan, gak usah ini. Kenapa? Karunia itu
diberikan sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, amin. Karena ada loh pelayan Tuhan yang gitu. Betul. Kalau ada pelayan Tuhan yang misalnya dia punya satu karunia yang wow, luar biasa, spektakuler, itu ada yang kering. Bahkan ada yang berusaha untuk menjatuhkan pelayan itu. Itu nyata. Jadi saya perlu mengingatkan Bapak Ibu, ketika menerima karunia Roh Kudus, itu bukan untuk Tuhan. Karena Tuhan punya kepentingan untuk orang lain. Kalau satu karunia diberikan, berarti Tuhan pengen kita untuk hidup serupa dengan Kristus. Amin. Ini prinsip. Saya harus kasih prinsip ini dulu sebelum kita ngomong tentang dua karunia roh gitu. Ya, sekarang kita sama-sama paham ya. Berikutnya kita lihat tentang roh pengenalan akan Allah. Ada yang bisa bantu saya apa roh pengenalan akan Allah? Kalau saya tanya gini tuh kadang-kadang ada, ya mungkin ada yang bilang, kalau pewarta tanya gini ya, saya pernah bilang gini, kan saya nyuruh kamu jadi pewarta kan buat kasih tahu, bukan hanya balik gitu. Oke, kita lihat. Saya ambil dari menurut Santo Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini seorang pengajar gereja, ya. Jadi saya ambil dari beliau. Ya. Saya tidak kutip sembarangan karena ini pengajaran. Kalau pengajaran, berarti saya harus ngambil dari KGK atau dari Santo Santa. Saya nggak bisa ngajar dengan persepsi saya. Ya, yuk kita lihat ya. Dalam bukunya, gitu ya, Thomas Aquinas menjelaskan bahwa karunia roh pengetahuan atau pengenalan akan Allah adalah, kita baca sama-sama yang tulisan hitam 3, 2, 1. Silakan lanjut. Karunia Roh Kudus, karunia pengenalan akan Allah, membuat manusia menilai dengan benar hal-hal yang diciptakan dalam hubungan dengan Allah. Membantu manusia menilai ciptaan dengan benar sehingga tidak terjebak mencintai ciptaan melebihi sang pencipta. Gini, ketika karunia pengenalan akan Allah itu ada di dalam diri kita, kita bisa memposisikan Allah dengan benar. Kita bisa memposisikan Allah dengan benar. Kita juga bisa memposisikan ciptaan Allah dengan benar. Agar apa? Agar kita bisa mencintai Allah lebih daripada kita mencintai ciptaannya. Ini penting. Ini pengenalan akan Allah.
dari cara dia terima berkat. Padahal Allah tidak sama dengan berkat. Saya kasih contoh. Ketika waktu Kisah Para Rasul, waktu awal-awal gereja perdana, atau pada zaman bapak-bapak gereja awal-awal, itu banyak para murid, banyak para rasul yang akhirnya dibunuh karena ini. Apakah itu berarti Allah tidak mencintai para rasul? Apakah itu berarti Allah tidak menyayangi mereka? Itukah berarti Allah tidak melindungi mereka? Allah mencintai. Jangan nilai Allah dari berkat. Kenal dia sebagai pribadi. Dia Bapa yang sangat baik. Makanya roh pengenalan ini sangat penting. Agar apa? Agar kita bisa mengenal siapa Allah, kehendak Allah, dan apa yang menjadi rencana. Roh Kudus perlu mencurahkan roh pengenalan akan Allah agar kita nggak salah persepsi kayak tadi. Amin. Oke, kita lanjut. Kenapa Roh Kudus perlu mencurahkan roh pengenalan akan Allah? Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Satu lagi. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kemudian Allah mengatakan, aku menyukai pengenalan-pengenalan lebih daripada korban-korban bahan. Allah itu pribadi yang suka dikenali. Bapak Ibu tiap minggu datang ke gereja tidak menjamin Bapak Ibu kenal sama Tuhan. Enggak. Bapak Ibu datang ke gereja sudah nyumbang, bukan berarti Bapak Ibu kenal sama Tuhan. Bapak Ibu butuh Roh Kudus untuk membuat Bapak Ibu bisa mengenal Tuhan. Dan Tuhan lebih menyukai pengenalan akan Tuhan. Kalau saya mau membahasakan ini, Tuhan mau bilang seperti ini, saya lebih suka kamu kenal bersama saya daripada uang persembahan. Saya lebih menyukai kamu kenal bersama saya daripada waktu kamu pelayanan di depan. Orang yang pelayanan di depan sini termasuk saya sebagai warga, belum tentu saya kenal. Amin. Tuhan lebih rindu untuk kenal Bapak Ibu kenal dia pribadi lepas pribadi. Tuhan itu sangat mencintai kita, betul? Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau orang tiap kali datang sama Bapak Ibu minta, tolongin saya lagi butuh bantuan, kamu dapat berkat kan? Berkati saya dong. Anda lebih senang itu, atau Anda lebih senang ketika orang datang, kamu semua, kamu orangnya kayak gimana sih? Boleh nggak saya kenal sama kamu? Bapak Ibu lebih suka yang mana? Yang kedua. Kalau tiap kali orang datang minta berkat sama Bapak Ibu, minta uang sama Bapak Ibu, gendut nggak? Gendut nggak? Iya. Kalau kita manusia, puji Tuhannya Tuhan nggak? Puji Tuhannya Tuhan nggak? Tapi jangan perlakukan Tuhan seperti itu. Datang sama Tuhan jangan tiap hari, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Apakah nggak boleh? Boleh Bapak Ibu. Tapi sesekali datang sama Tuhan, Tuhan, tadi saya baca firman ini, tapi saya nggak ngerti Tuhan. Apa sih maksudnya? Tuhan
mau mengakhiri beberapa. Kalau itu yang menjadi doa kita, ubah. Mulai malam hari ini, ubah. Belajarlah untuk datang sama Tuhan. Tuhan, saya mau kenal Engkau. Tuhan, saya mau baca firman ini, tolong kasih saya pengertian. Ketika saya baca firman ini, saya kenal siapa Engkau. Bapak Ibu, karunia roh pengenalan akan Allah itu kan seharusnya Tuhan blok ngasih, betul nggak? Betul? Asli kan namanya karunia, berarti Tuhan kasih, betul. Tapi ada cara kita mengenal. Karunia yang Allah berikan itu butuh kerjasama kita. Di dalam Wahyu 3 ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan ngapain? Ketok. Kalau pintu dibukakan, dia masuk nggak? Masuk. Karunia Allah juga seperti itu. Roh Kudus serta karunia itu dicurahkan. Apakah Bapak Ibu mau mengambil itu atau enggak? Itu keputusan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau hidup sesuai dengan karunia Roh Kudus? Itu keputusan Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus itu siap kasih. Tapi kita mau buka hati enggak untuk terima itu? Karena Roh Kudus Allah itu enggak akan maksa. Allah punya tata krama, Allah punya sopan santun. Wahyu 3 mengatakan dia kental. Asri, aku mau kasih pengenalan akan Allah. Kamu mau? Ya, ini butuh kerjasama. Bentuk kerjasamanya apa? Oh, sudah kesini. Ya. Ini bentuk kerjasama. Relasi pribadi dulu. Buka hati, seperti tadi yang saya katakan. Biarin Roh Kudus masuk, biarin Roh Kudus ajar. Kekristenan dari zaman dulu perjanjian lama sampai sekarang tidak bicara soal, selalu bicara soal relasi. Pada saat Abraham mengenal Allah, sudah ada Taurat, sudah ada hukum, sudah ada agama, hanya tiap hari Abraham ketemu sama Tuhan, dia ngobrol sama Tuhan. Dari obrolan dia sama Tuhan, dia kenal siapa Tuhan. Dia tahu suara Tuhan. Orang karismatik. Saya mau tanya, harusnya ini orang karismatik tahu. Ketika kita berrelasi dengan Allah, apa yang kita rasakan? Hadirat Allah. Ada lagi? Sukacita. Ada lagi? Halo? Ketika Anda berdoa, itu apa yang Anda rasakan? Kedamaian. Sukacita. Hadirat Allah. Makanya kadang-kadang orang karismatik mengatakan seperti ini. Contoh ya, pada saat pujian, aduh gila ceritanya hadirat Allah besar begitu luar biasa. Itu hadirat Allah. Kita mulai mengenal, oh kalau Allah hadir itu kayak begini ya. Itu dari apa? Dari relasi. Apalagi orang karismatik? Apa ini? Dengar suaranya Tuhan. Tuhan bilang apa? Domba-dombaku kenal. Domba-dombaku dengar. Dia kenal. Dan itu terjadi kalau kita punya kehidupan domba dan relasi sama Tuhan. Kalau orang karismatik mengatakan, tadi Tuhan ngomong ini.
wajahnya. Kenapa? Karena tiap hari dari bangun tidur sampai malam saya ketemu sama dia. Ya, saya mau tanya tapi jawab dalam hati. Anda berdoa setiap hari berapa kali? Doa makan jangan dihitung. Ya, doa makan jangan dihitung, doa terus jangan dihitung. Saya bicara relasi pribadi. Ya. Pagi doa, bangun tidur. Malam doa, isinya minta. Oke, puji Tuhan. Isinya apa? Bangun relasi sama Tuhannya Bapak Ibu ya. Mulai bersyukur, mulai tanya sama Tuhan, Tuhan, kamu ngomong apa? Atau ketika malam sebelum tidur, ya, Tuhan, hari ini saya ngalamin peristiwa. Tuhan mau ngomong apa lewat peristiwa? Itu Roh mengenal anak-anak. Bisa mengenal Allah, bisa melihat apa yang menjadi kehendak Allah lewat setiap masalah yang kita hadapi hari. Minta Roh Kudus memberikan roh pengenalan akan Allah, sehingga kita bisa mengerti kalau hari ini saya ngalamin masalah, Tuhan mau ngomong apa lewat masalah yang saya alami. Mulai malam ini ya. Jadi doa malam hari ini jangan isinya cuma minta. Sekali lagi saya bilang tidak ada yang salah dengan minta. Tapi mulailah belajar cari tahu kehendak Tuhan. Cari tahu apa rancangan Tuhan. Saya mau cerita seperti ini. Bagaimana saya mengenal Allah? Adalah Allah yang sangat peduli, Allah yang begitu baik. Sudah cukup lama, beberapa tahun yang lalu. Ketika saya doa malam, itu sekitar jam 10 kalau nggak salah. Pokoknya setelah saya habis kegiatan, saya doa cukup malam. Ketika saya doa, saya pujian penyembahan. Tuhan bilang gini, berhenti. Saya diam, berhenti. Salah Tuhan bukannya? Gak mungkin dong, apalagi doa di sini berhenti. Terus yang kedua saya angkat pujian lagi, saya penyembahan, saya doa. Saya pujian penyembah. Gak sampai 5 menit, Tuhan bilang, kamu berhenti, istirahat. Enggak Tuhan, saya mau pujian penyembah. Saya pujian penyembah, sampai 3 kali Tuhan bilang, kamu berhenti dan istirahat. Akhirnya Bapak Ibu, saya ikut. Saya berhenti, saya diam, oke Tuhan terima kasih, saya tidur. Dan apa yang terjadi besok pagi Bapak Ibu? Sekitar jam 5-an, saya demam. Badan saya sakit. Baru saya ngerti kenapa tadi malam Tuhan suruh saya istirahat. Di sini saya belajar kenal Tuhan, bahwa Allah itu Allah yang peduli sama saya, Allah yang peduli dengan kesehatan saya. Bukan hanya saya beribadah kepada Dia, tetapi Dia juga memperhatikan. Oke, kamu beribadah tapi kamu nggak bisa. Oke, saya terima, sekarang kamu istirahat. Itu Allah kita, itu Bapa kita. Hari itu saya kenal Allah. Kalau dulu saya sakit, saya paksa diri saya untuk bisa seperti itu. Pokoknya saya mesti ke gereja, pokoknya saya harus. Tapi saya lakukan dengan damai. Tapi bukan alasannya, aduh Tuhan kepala saya sakit, Tuhan. Padahal masih bisa jaga. Aduh Tuhan kepala saya sakit, Tuhan, tapi masih bisa nonton Korea. Masih bisa nonton sih? Anak muda masih bisa main game. Kepala sakit gimana kan? Tuhan tahu kondisi badan. Ya. Itu cara kita mengenal dari relasi. Yang berikutnya adalah
mengenal Allah. Itu sudah jelas. Firman itu cerita tentang isi hatinya Tuhan, cerita tentang pribadinya Tuhan. Dari mana kita tahu Allah itu baik? Dari firman. Dari mana kita tahu bahwa Allah menciptakan dunia ini? Dari mana kita tahu bahwa ada firman ada yang mengatakan bahwa rancangannya adalah rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan dan menang? Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman. Pertanyaannya, firmannya dibaca. Halo? Iba? Jangan. Ingat, Tuhan bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita nggak makan roti, nggak makan nasi, mati nggak? 40 hari nggak makan, mati nggak? Hah? Mau coba? 30 hari nggak makan, tahan nggak? Sehari nggak makan, tahan nggak? 2 hari nggak makan, tahan nggak? Lemes. 3 hari nggak makan, tahan nggak? Rumah sakit. Infus. 3 hari nggak makan firman, kuat nggak? Halo? Jangan ya. Orang Kristen itu hidupnya dari firman. Jangan jadi orang Katolik yang aduh gua nggak tahu itu ayatnya di mana ya. Hafal aja enggak. Kita kasih makan roh kita itu dari firman. Untuk Bapak Ibu, Anda hidup di tengah badai. Ya. Dunia ini saat ini tidak baik-baik saja. Kalau Anda tidak makan firman, kena sedikit, Anda akan jatuh. Anda nggak akan kuat pulang. Yang masih single, kalau Anda nggak kenal firman, kalau Anda nggak kenal Tuhan, datang pasangan yang nggak seiman dengan Anda langsung caw dan mengatakan saya tidak ketemu sama Tuhan di gereja Katolik, padahal nggak pernah baca firman, padahal nggak pernah doa, tapi bilang saya nggak ketemu sama Tuhan. Ya iyalah, nggak ketemu, orang nggak pernah doa, nggak pernah baca firman. Lalu ketika pindah di agama sebelah, ngecelikin agama Katolik, sampai di sebelah, oh di sini saya ketemu Allah. Ya iyalah, kamu lagi bareng sama orang yang kamu cintai. Kalau diajar apapun sampai di kamu, iya, oh iya benar, oh iman kamu benar. Kalau mau lihat iman benar atau enggak, kamu mesti banget. Bapak Ibu, tolong dengerin anak-anaknya ya. Yang masih single, ya, deh. Yang masih single, Katolik itu sangat kaya, gitu ya. Kalau kamu nggak kuat doa, kamu nggak kuat firman, bukan hanya dunia, pasangan hidup aja kamu tinggal Tuhan. Ya. Jadi pulang baca, kasih makan rohnya.
Ya. Ketika masalah datang, jangan cepat-cepat bilang sama Tuhan, Tuhan angkat masalah saya. Ini orang kajibak istrinya ini. Ketika masalah datang, Tuhan angkat beban saya. Ketika masalah datang hari itu kita harus minta Tuhan, ambil masalah itu hari ini. Bapak Ibu, kalau sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, coba tanyakan, Tuhan punya rencana apa? Tuhan, lewat masalah ini Engkau menegur aku apa? Ya, amin. Tenang, masalah punya kadaluar. Saya pernah bilang ini kan sama Bapak Ibu, masalah punya kadaluar. Tapi kalau masalah itu Tuhan biarin berminggu-minggu, berbulan-bulan, tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Itu cara kita mengenal. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Saya di PD Cimahi. Saya melayani di sana. Beberapa tahun lalu sebelum saya jadi seorang pewarta, saya sudah tim. Saya ngurusin doa. Saya ketua seksi 2. Suatu ketika habis PD itu ada meeting kecil. Dan ketika meeting itu terjadi, ada beda pendapat antara kami yang muda dengan senior. Yang muda waktu itu saya cuma 2, saya sama teman saya. Kita berbeda pendapat. Dan setelah itu akhirnya yang diikuti adalah pendapat senior. Pulang rumah, saya doa, saya bilang ini sendiri. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya kecewa sama pelayan. Mereka yang senior harusnya tunjuk sesuatu yang baik. Harusnya sebagai senior mereka ngerti bahwa keputusannya tidak bisa seperti itu. Itu yang terjadi. Dan setelah itu apa Bapak Ibu? Minggu depan saya datang PD enggak? Datang. Minggu depan saya datang PD. 2 minggu lagi saya tidak datang PD. Saya benar-benar kecewa. Saya benar-benar marah. Saya minta apa? Mundur tanpa. Saya pernah ngalamin Bapak Ibu. Ada yang pernah ngalamin di sini? Gak usah ngalamin. Ya. Saya mundur dari pelayanan. 9 bulan saya mundur. Orang persekutuan WA, ada yang sering banget WA, saya bilang tidak. Dan saya marah sama orang persekutuan, bukan hanya sama mereka, sama Tuhan. Tuhan dijadikan kambing, ini bukan kasar ya, tapi mau melukiskan dalam tanda kutip. Tuhan dijadikan kambing hitam. Masalahnya sama siapa? Manusia. Ngambeknya sama siapa? Tuhan. Sering kayak gitu? Iya. Sama berarti. Nah, setelah beberapa lama, apakah Tuhan berusaha memanggil saya? Manggil. Dengan segala cara Tuhan manggil. Singkat cerita, suatu malam, ya, saya pengen banget nonton sebuah siaran khotbah. Saya buka YouTube, saya tonton. Itu baru sekitar 15 menit, saya udah nangis. Saya bilang, Tuhan, sorry saya salah. Tuhan, sorry, harusnya cara saya menyelesaikan masalah tidak seperti ini. Tuhan, harusnya saya bisa mengerti posisi mereka. Tuhan, harusnya saya menyelesaikannya seperti ini. Saya nangis sama Tuhan, saya minta maaf. Saya minta ampun sama Tuhan. Bapak Ibu, itu dari khotbah sampai tayangan acara itu selesai, sampai sekitar jam berapa 11 itu saya masih nangis. Tapi selanjutnya kan habis bertobat, berarti saya harus kembali ke PD. Itu yang paling berat. Itu hari Minggu, PD hari Selasa. Saya maju mundur semua. Datang enggak? Datang enggak? Katanya bertobat. Jadi kenapa? Hari Selasa itu saya muter di depan gereja, PD di gereja. Saya muter gitu, akhirnya oke.
Saya bertobat dan saya mau bilang sama Tuhan, saya bertobat, saya mengasihi Tuhan, saya kembali. Saya kembali ke Bethel. Ketika saya kembali, apa yang terjadi? Mereka terima saya dengan senyum. Dan ketika Tuhan pulihkan saya, walaupun di dalam mata manusia sampai sekarang, kalau ditanya siapa yang salah, saya masih bisa mempertanggungjawabkan. Tetapi hari ini saya tidak pernah menuntut mereka untuk pulang, dan tidak pernah ada dendam atau marah. Dari cerita ini saya mau bilang sama Bapak Ibu, ketika kita ada di komunitas, termasuk di dalam keluarga, di persekutuan, apalagi dimanapun komunitas Bapak Ibu, gesekan itu pasti ada. Pasti kan? Belajar dari pengalaman saya, diam dulu, tanya sama Tuhan. Dan kalau masalahnya dengan manusia, jangan Tuhan jadi korban. Karena kadang-kadang kita punya masalah sama manusia, kita nggak mau datang sama Tuhan. Kita nggak mau doa, kita nggak mau ke gereja, kita ngambek sama Tuhan. Amin. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ya, karunia roh kesalehan. Kalau roh kesalehan dalam bahasa Indonesia itu dipahami sebagai rajin berdoa. Ya, kalau dalam konteks Kristiani, rajin berdoa ke gereja atau melakukan ibadah, itu kesalehan. Tetapi dalam gereja Katolik tidak seperti itu. Roh kesalehan yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada kita itu bicara tentang itu. Kesalehan itu tuh berasal dari bahasa Latin. Kita sedikit berteori ya Bapak Ibu. Kesalehan itu berasal dari bahasa Latin pietas, yang artinya penghormatan kepada bapa atau negara. Jadi kesalehan, Bapak Ibu baca sama-sama. Ia menjelaskan 3, 2, 1. Ia menjelaskan bahwa Roh Kudus mendukung dan mendidik orang percaya sikap sebagai anak kepada Allah Bapa. Karena kesalehan dan kasihnya adalah sikap hormat, kasih dan bakti kepada Bapa. Maka ketika Roh Kudus menggerakkan seseorang untuk menghormati dan mengasihi Allah sebagai Bapa, itulah karunia kesalehan. Jadi karunia kesalehan itu adalah sikap hormat, kasih, dan bakti kepada Bapa. Kesalehan itu adalah sikap bakti kita kepada Bapa, sikap kasih kita kepada Bapa, sikap hormat kita kepada Bapa. Itu kesalehan. Lebih menekankan kepada relasi antara seorang anak dengan seorang bapak. Jadi misalnya begini, kalau relasi antara seorang anak dan bapak, kalau dia melakukan sesuatu untuk bapak, itu lakunya kenapa? Kasih. Kalau dia sopan sama bapak itu karena hormat. Kalau dia memenuhi keinginan bapaknya itu karena dia mencintai papanya. Betul nggak Bapak Ibu? Kita semua punya orang tua kan, apalagi orang dulu itu sangat menghormati papanya. Benar ya? Benar. Kesalehan itu seperti kita menghormati papa kita. Kita mencintai papa kita. Apapun yang kita lakukan itu karena kita menghormati beliau. Sama dengan Tuhan. Jadi kalau kesalehan itu bukan sekedar kita datang ke gereja, tapi kesalehan itu berbicara kenapa saya ke gereja, untuk apa, untuk siapa saya ke gereja. Nangkap saya. Sekali lagi, kesalehan bukan berbicara tentang sebagai orang Kristen saya harus ke gereja. Kesalehan itu berbicara kenapa saya melakukan ini, kenapa saya melakukan itu.
tua. Tim, Bapak Ibu, saya koordinator. Saya sangat tegas sama tim saya. Mau dia senior, mau dia junior, kalau salah salah, kalau benar benar. Sama tim juga sama. Gesekan pasti ada, tetapi pasti ada penyelesaian. Kalau motivasi kita mencintai Tuhan, masa sih Tuhan nggak kasih kita hikmat karunia untuk menyelesaikan masalah? Yang penting ada kerjaan. Kenapa masalah nggak selesai? Ego. Gua paling benar, gua paling bisa, gua paling tahu. Gak bisa. Kalau kita benar-benar melayani, selalu ada telinga untuk mendengar alasan orang lain. Amin. Sorry kalau saya keras. Ya. Jadi kesalehan itu bukan hanya sekedar kita melakukan aktivitas ibadah. Kita baca yang warna kuning 3, 2, 1. Jadi kesalehan bukan pertama-tama suatu aktivis, tetapi kesalehan adalah relasi atau hubungan, sikap seorang anak yang mengasihi dan menghormati bapaknya karena digerakkan oleh Roh Kudus. Kesalehan itu bukan sekedar seseorang dikatakan saleh karena tiap minggu dia ke gereja. Seorang dikatakan saleh karena setiap lingkungan dia hadir. Seseorang dikatakan saleh karena tiap hari dia melayani. Enggak. Kita bisa menipu manusia dengan aktivitas sehari. Tapi kita tidak bisa menipu. Kita nggak bisa. Jangan sampai Anda melakukan semua itu, saat Anda kembali sama Tuhan, Tuhan bilang, "Enyak, aku nggak kenal kamu." Mau? Ada yang konsen ya. Jadi jangan sampai pelayananku ditolak sama Tuhan. Kalau kata orang Sunda, mudah-mudahan dengan saya benar ya. Sampai gawe ke pasti. Di pujian capek gawe ke cuma ada pujian kan? Kalau dia pun capek gawe ke sayang ya, udah kerja capek-capek. Tuhan kan aku mengusir setan demi namamu. Tuhan kan aku melakukan mujizat demi namamu. Kamu siapa? Nyah kamu dari hadapan. Yang namanya kesalehan kita melakukan karena kita mencintai Bapak. Sama seperti kita berbakti sama orang tua kita. Ya, kita berbakti karena kita mencintai Bapak kita. Karena kita mencintai Mama. Sama dengan Tuhan. Kita ke gereja, kita berbakti karena kita mencintai Bapak surgawi. Amin ya. Dan untuk itu Anda butuh Roh Kudus untuk Anda tetap bersama. Amin. Sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang terakhir. Roh kesalehan itu juga termasuk menghormati pemimpin gereja, menghormati orang tua, dan menghormati pemimpin negara. Yang disebut saleh itu Anda nggak seenaknya sama pastor paroki Anda, ya. Anda taat sama pastor paroki, taat
Enggak. Ya. Tunduk sama otoritas. Tunduk sama pastor paroki. Tunduk sama KGK. Tunduk sama ajaran-ajaran gereja. Itu disebut kesalahan. Jadi kesalahan kita melakukan itu, kita melakukan segala sesuatu karena mencintai Tuhan, yang pertama. Yang kedua adalah kesalahan adalah tunduk pada otoritas. Jadi saya nggak mau dengar Bang Napinus membangkang sama pastor paroki. Jangan ya. Bukan hanya pastor paroki, pastor mana saja. Pokoknya kalau gereja udah bilang A, berarti A. Oke. Yang terakhir contoh dari kesalahan itu adalah Bunda. Dia taat. Ketika mereka Gabriel kasih kabar bahwa dia akan menanggung Roh Kudus, dia nangis.